Tak buka ya, Miss. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 11 yang akan menyajikan materi mengenai kajian teori belajar kognitivisme. Yaitu ada 3 teori. Yang pertama teori Bloom, teori Gestalt, dan teori Brunner. Sebelumnya perkenalkan saya Rahmatul Faazabelia, ada Nimas Yuyi dan Nihla Ma'atus Soliha sebagai anggota kelompok 11. Langsung saja untuk materi pada tema kali ini. Yang pertama ada teori belajar kognitif Bloom. Jadi teori taksonomi Bloom ini adalah berasal dari bahasa Yunani taksis yang berarti pengaturan dan nomos yang berarti ilmu pengetahuan. Taksonomi ini adalah sistem klasifikasi dari suatu prinsip yang mendasari klasifikasi atau juga dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi. Konsep taksonomi Bloom ini dikembangkan pada tahun 1956 oleh Benjamin S. Bloom. Taksonomi ini mengklasifikasikan sasaran atau tujuan pendidikan menjadi 3 domain, yaitu ada ranah kognitif, afektif, psikomotorik. Dan setiap ranah itu dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Berikut adalah tabel mengenai taksonomi Bloom di ranah sebentar, di ranah kognitif. Jadi ranah kognitif ini adalah kemampuan mengelola kembali apa yang sudah dipelajari yang berhubungan dengan kemampuan berpikir, yang memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, dan penalaran. Proses berpikir ini menggambarkan tahap berpikir yang harusnya dikuasai oleh siswa agar mampu mengaplikasikan teori ke dalam perbuatan. Ada 6 level. Yang pertama ke knowledge, pengetahuan. Yang kedua komprehensif, pemahaman atau persepsi. Yang ketiga application atau penerapan. Yang keempat analisis atau penjabaran. Kelima sintesis, pemaduan. Dan yang terakhir evaluation atau penilaian. Jadi kemampuan peserta didik tentang pengetahuan ini dapat diketahui dari perkembangan keterampilan teori yang dimiliki oleh peserta didik serta memori berpikir peserta didik yang menyimpan banyak hal baru. Contohnya, peserta didik baru belajar banyak hal baru yang diterimanya dengan mendefinisikan dari drama, teater, serta tata panggung. Pada umumnya ini, ranah kognitif ini kuat pada menghafal serta memahami definisi yang baru diketahuinya. Selanjutnya, mengenai implikasi. Implikasi dari ranah kognitif. Oh, dari ranah afektif, maaf. Ranah ini berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Carl Wald and Bloom, ada 5 kategori. Yang pertama ada receiving atau penerimaan. Penerimaan adalah semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang pada peserta didik. Hal ini dapat dicontohkan dengan sikap peserta didik ketika mendengarkan, dengan seksama di mana mereka bersedia menerima materi atau nilai-nilai yang akan disampaikan guru kepada siswa. Yang kedua, tentang responding atau menanggapi. Berkenaan dengan jawaban dan kesenangan menanggapi atau merealisasikan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai melengkapi dianut masyarakat dan dapat pula dikatakan sebagai menanggapi suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikutsertakan dirinya dalam fenomena tertentu. Yang ketiga ada valuing atau penilaian berkenaan dengan memberikan nilai, penghargaan, dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. Nah, peserta didik juga dapat tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan, namun juga berkemampuan pula untuk menilai fenomena itu baik atau buruk.
Yang keempat yaitu organization atau mengelola, meliputi konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai, serta pemantapan atau prioritas nilai yang telah dimiliki. Dan yang terakhir yaitu karakteristik berkenaan dengan keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Untuk implikasi ranah psikomotorik ini adalah kemampuan dalam pekerjaan yang melibatkan anggota badan serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik, yakni gerak refleks, keterampilan gerak dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, kompleks dan ekspresif, serta interparatif. Jadi ranah ini dilihat dari keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Ada 4 kategori dalam ranah psikomotorik ini menurut Pohan. Yang pertama yaitu meniru. Kemampuan mencontoh yang diamati walaupun belum paham makna dari keterampilan tersebut. Yang kedua, memanipulasi. Kemampuan dalam memilih yang diperlukan dari apa yang diajarkan. Tindakan serta memilih apa yang diperlukan dari apa yang diajarkan. Kata kerja yang biasanya digunakan yaitu memilah, melatih, memperbaiki, dan sebagainya. Yang ketiga, pengalamiahan. Pengalamiahan ini adalah kemampuan penampilan tindakan di mana hal yang diajarkan dijadikan sebagai contoh untuk menjadi suatu kebiasaan dan gerakan yang ditampilkan lebih meyakinkan. Dan terakhir yaitu artikulasi. Artikulasi ini kemampuan seseorang melakukan keterampilan yang lebih kompleks, terutama yang berhubungan dengan gerakan interpretatif. Kata kerja yang biasanya digunakan yaitu mengalihkan, mempertajam, membentuk, dan sebagainya. Untuk teori belajar kognitif Gestalt akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait teori belajar kognitif Gestalt. Next, Mbak. Oke, Gestalt sendiri bersumber dari bahasa Jerman yang memiliki arti bentuk maupun komposisi. Inti dari pembelajaran Gestalt yakni objek atau kejadian tertentu yang dianggap menjadi kesatuan yang terpadu. Teori Gestalt berpandangan bahwa pembelajaran itu merupakan suatu fenomena kognitif yang melibatkan persepsi terhadap suatu benda, orang, peristiwa dalam cara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, siswa dalam pandangan teori Gestalt diharapkan mampu untuk menangkap makna hubungan antara satu dengan yang lainnya. Pemahaman makna dari hubungan inilah yang disebut memahami, mengerti, atau insight. Teori Gestalt ini dikenalkan oleh C.H.R. von Ehrenfreis yang menerbitkan sebuah karya yang berjudul Test of Über Gestalt tahun 1890. Kemudian dikembangkan oleh Kafka, Kohler, dan Wertheimer yang dikenal sebagai teori belajar gerak atau juga dikenal dengan teori medan atau pembelajaran pemahaman penuh, insightful learning. Next. Hukum-hukum teori Gestalt. Yang pertama yakni hukum Pragnas. Hukum Pragnas sendiri merupakan hukum yang menyatakan bahwa organisasi psikologis selalu cenderung untuk bergerak ke arah keadaan penuh arti atau kejelasan. Misalnya, seseorang mengamati sekelompok objek, maka orang tadi mengamatinya dalam hati tertentu yang diperoleh dari kesan-kesan objek yang diamati, baik menurut bentuknya, warnanya, ukuran, panjangnya, dan lain sebagainya. Contoh hukum ini bisa dilihat gambar berikut, yakni bagaimana masyarakat memandang logo Olimpiade. Jika Anda mengatakan bahwa ini adalah kumpulan 5 lingkaran yang saling tumpang tindih, kebanyakan orang akan setuju dengan yang Anda tafsirkan, karena menafsirkannya sebagai kombinasi garis-garis yang terhubung akan membebani pikiran kita secara tidak langsung. Misalkan Anda berpikir bahwa tidak terlalu rumit untuk menganggapnya sebagai garis yang terhubung, dalam hal ini wajar untuk berasumsi bahwa memikirkan suatu objek dalam bentuk yang paling sederhana akan membantu kita mengingat sesuatu lebih cepat dan
lebih sedikit sumber daya kognitif. Kemudian yang kedua ada hukum kesamaan atau the law of similarity. Hukum ini menunjukkan bahwa hal yang sama cenderung untuk membentuk gestalt jika ada perangsang, pengamatan, penglihatan. Eh, Ketika kita melihat suatu gambar yang mengandung unsur-unsur individual yang tampak sama, maka kita menganggap unsur-unsur tersebut termasuk dalam kelompok yang sama. Misalnya pada gambar di samping tersebut bisa diperhatikan. Semakin mirip unsur-unsurnya, maka semakin besar kemungkinan unsur-unsur tersebut dikelompokkan bersama dalam pikiran kita dan dianggap termasuk dalam kategori yang sama. Next, Mbak. Kemudian yang ketiga ada hukum keterdekatan atau the law of proximity. Hukum kedekatan yakni merupakan prinsip dalam psikologi Gestalt yang menggambarkan bagaimana sih manusia memandang unsur-unsur yang berdekatan lebih berhubungan dibandingkan unsur-unsur yang berjauhan. Prinsip ini berlaku meskipun unsur-unsur berbeda dalam warna, bentuk, ukuran, atau karakteristik lainnya. Di samping ini merupakan ilustrasi atau contoh hukum kedekatan. Dari gambar tersebut bisa disimpulkan bahwa menurut prinsip ini, 3 baris bentuk di sebelah kiri termasuk dalam satu kelompok. Meskipun ada pula yang warnanya berbeda, dan Anda akan melihat bahwa deretan bentuk di sebelah kanan sebagai bagian dari kelompok terpisah, meskipun ukuran dan warnanya sama dengan sebagian besar bentuk yang di sebelah kiri. Hal ini karena 3 baris bangun di sebelah kiri berdekatan, sedangkan yang di sebelah kanan itu berjarak lebih jauh. Nah, hukum Gestalt seperti kedekatan ini merupakan dapat membantu untuk memahami apa yang mereka lihat, menemukan apa yang mereka cari, dan mengambil tindakan. Kemudian yang keempat ada hukum ketertutupan atau the law of closure. Law of closure atau hukum ketertutupan adalah salah satu dari hukum persepsi Gestalt, di mana hal yang cenderung menutup akan membentuk kesan totalitas sendiri. Sebagai contoh, gambar panda di samping. Nah, walau bagiannya tidak lengkap, tetapi kita dapat dengan sendirinya mengetahui bahwa gambar tersebut adalah panda, karena kita cenderung mempersepsikan bahwa bagian yang hilang tersebut ada, sehingga kita akan tetap menganggap gambar tersebut sebagai panda, meskipun bentuknya tidak lengkap. Hukum ketertutupan ini juga berlaku untuk gambar yang berbentuk seperti lingkaran dan kotak. Kita tahu bahwa gambar tersebut adalah lingkaran dan persegi, walaupun gambar tersebut tidak sempurna. Yang kelima ada hukum kontinuitas. Prinsip kontinuitas Gestalt menyatakan bahwa ketika elemen-elemen individual dari sebuah gambar visual disejajarkan sedemikian rupa sehingga menunjukkan garis yang berkesinambungan, elemen-elemen tersebut akan dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh. Coba diperhatikan gambar di samping tersebut. Saat kita melihat gambar yang menampilkan serangkaian titik-titik yang tersusun sepanjang garis tak kasat mata, maka titik tersebut akan dianggap sebagai bagian dari keseluruhan sebuah garis sebenarnya. Garis itu bisa lurus atau melengkung. Susun yang berurutan menciptakan satu garis yang berkesinambungan. Next. Kemudian ada prinsip-prinsip teori Gestalt. Prinsip-prinsip teori Gestalt yang pertama yaitu memperoleh pemahaman atau insight merupakan tujuan dari belajar. Kemudian belajar diawali dari keseluruhan. Kemudian bisa memberikan kesan atau makna. Yang ketiga, personalisasi merupakan bagian dari keseluruhan. Pada awalnya, peserta didik melihat segala sesuatu secara bulat, namun sedikit demi sedikit ia membagi semuanya menjadi bagian kecil atau unit yang terkecil. Kemudian yang keempat yaitu peserta didik belajar menggunakan pemahaman atau interpretasi atau insight untuk menginterpretasikan sesuatu dapat dilakukan melalui pengamatan,
dengan berbagai faktor dan korelasinya dalam suatu persoalan dan kemampuan. Next. Kemudian ada implikasi teori Gelsat dalam pembelajaran. Untuk implikasinya sendiri, yang pertama ada pengalaman yang berwawasan atau insight. Insight di sini memainkan peran dominan dalam perangai selama proses pembelajaran. Siswa membutuhkan pemahaman, kemampuan untuk menandai korelasi unsur hal dan kejadian. Kemudian yang kedua ada pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Pentingnya hubungan antara elemen pemecah masalah menjadi lebih jelas, terutama pada identifikasi problem maupun pengembangan solusi lainnya. Apa yang dipelajari siswa diperlukan untuk memahami proses kehidupan selanjutnya. Yang ketiga ada perilaku bertujuan atau purposive behavior, yakni perangkai terstruktur pada orientasi. Rangkai ini tidak sekedar dihasilkan oleh korelasi rangsangan respon, namun juga terikat pada orientasi yang hendak digapai. Ibaratnya seperti apabila siswa mengetahui orientasi yang hendak digapainya, maka proses pembelajaran akan efektif dan guru akan mengenali tujuan sebagai kompas kegiatan pembelajaran dan itu dapat membantu siswa untuk mencapai tujuannya. Kemudian yang keempat ada prinsip ruang hidup atau life space. Maksudnya ialah seseorang mempunyai korelasi dengan lingkungan. Maka dari itu, yang diajarkan oleh guru harus berkaitan dengan kondisi kehidupan dan kondisi lingkungan siswa. Selanjutnya ada transfer dalam belajar, yaitu mentransfer pola perangai pada suatu kondisi belajar lainnya. Dalam artian penyampaian pembelajaran terlaksana dengan memahami secara jelas tujuan konfigurasi dalam situasi tertentu dan menempatkannya dalam keselarasan yang sesuai dengan skenario konfigurasi lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya ini adalah tentang teori belajar kognitif dari Brunner. Untuk biografi dari Jeremy Seymour Brunner sendiri, ia adalah seorang psikologis. Dia lahir pada tanggal 1 Oktober tahun 1915 di New York City. Ia pada waktu itu dilahirkan buta dan tidak bisa melihat sampai ia melakukan operasi katarak pada saat masih bayi. Brunner ini adalah seorang peneliti senior di Fakultas Hukum dari Universitas New York dan ia pernah menerima gelar dari BA pada tahun 1937 dari Duke University dan mendapat gelar PhD dari University Harvard dan itu pada tahun 1991 dan ia adalah salah satu tokoh yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap eh, psikologi kognitif dan teori pembelajaran kognitif dalam psikologi pendidikan. Salah satunya yakni nanti adalah teori belajar discovery learning. Selanjutnya, next, Mbak. Ini adalah salah satu teori belajar kognitif dari penemuan Brunner, yaitu discovery learning. Teori belajar ini, teori belajar penemuan menurut Brunner ini merupakan teori belajar untuk pengembangan kognitif dari peserta didik. Nah, Brunner sendiri membagi 3 tahapan dalam discovery learning ini. Yang pertama adalah tahap enaktif. Tahap enaktif sendiri yaitu tahap di mana seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam usahanya memahami lingkungan. Nah, tahap ini dominan terjadi pada usia anak sekitar umur 5 tahun sampai dengan 7 tahun. Misalkan seorang anak secara enaktif mengetahui bagaimana mengendarai sepeda motor. Kedua adalah tahap ikonik. Tahap kedua ini di mana seseorang melihat dunia melalui gambar-gambar dari visualisasi verbal. Misalkan pada pengenalan konsep piramida dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah tahap simbolik, yaitu tahap di mana gagasan-gagasan abstrak banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika. Contohnya misalkan pada pengenalan timbangan melalui permainan jungkat-jungkit.
Next, Mbak. Selanjutnya adalah prinsip dari teori belajar discovery learning menurut Jerome Bruner. Prinsip yang pertama adalah semakin tinggi tingkat perkembangan intelektual seseorang, maka semakin meningkat pula ketidaktergantungan individu terhadap stimulus yang diberikan. Artinya dia tidak bergantung pada individu lain. Kedua, pertumbuhan seseorang tergantung pada perkembangan kemampuan internal untuk menyimpan dan memproses informasi, dan data yang diterima orang dari luar perlu diolah secara mental. Ketiga, perkembangan intelektual meliputi peningkatan kemampuan untuk mengutarakan pendapat dan gagasan melalui simbol. Kemudian keempat, untuk mengembangkan kognitif, seseorang diperlukan interaksi yang sistematis antara pengajar dan antara peserta didik. Kemudian prinsip terakhir ini, perkembangan kognitif meningkatkan kemampuan seseorang dalam berpikir beberapa alternatif secara serentak, memberikan perhatian kepada beberapa stimulus dan situasi, serta melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, prinsip yang sudah saya sebutkan tadi dapat terlihat jelas bahwa teori discovery ini atau teori belajar penemuan dari Brunner sangat memberikan perhatian tinggi terhadap adanya perkembangan kognitif dari peserta didik, baik secara teori maupun aplikasi yang hendak dikerjakan di dalam kelas ataupun lingkungan. Next. Selanjutnya ini adalah implikasi teori belajar Brunner dalam proses pembelajaran. Terlihat jelas ya bahwa teori belajar discovery learning ini memberikan sebuah kebebasan sampai batas-batas tertentu untuk menyelidiki secara perorangan atau kelompok dalam suatu tanya jawab dengan guru dan oleh guru, atau dengan siswa-siswa lain untuk memecahkan suatu masalah yang diberikan oleh guru. Nah, dengan demikian, proses belajar discovery learning ini jelas bahwa peranan guru lain sangat 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 penting dibandingkan dengan peranan guru yang mengajar secara klasikal dengan metode ceramah. Nah, dalam implikasi teori belajar benar ini dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari peranan guru. Pertama, peranan guru dalam pembelajaran ini merencanakan pelajaran sedemikian rupa sehingga pelajaran itu berpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk diketahui oleh siswa, baik secara kelompok maupun secara individu. Kedua, menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi para siswa untuk memecahkan masalah yang sudah diberikan oleh guru. Adapun pemecahan masalah ini pertama berupa menggunakan fakta-fakta yang berlawanan. Kedua, menggunakan hal yang sudah dikenali oleh siswa. Ketiga, siswa akan merasa sanksi dengan jawab, sehingga lahirlah hipotesis dari siswa, kemudian menemukan konsep atau teori dari masalah yang sesungguhnya. Implikasi yang kedua, memperhatikan tiga hal berupa cara enaktif yang bersifat manipulatif, kemudian ikonik bersifat latar belakang kemampuan internal siswa, dan cara simbolik yakni berdasarkan pada media berpikir. Implikasi terakhir ini adalah menilai hasil belajar. Nah, setelah adanya proses penarikan dari guru secara keseluruhan dalam pemberian materi, guru kemudian memberikan motivasi kepada siswa untuk terus mencari dan berpikir terhadap materi-materi yang dipandang belum diketahui oleh peserta didik, memberi penghargaan yang berhasil dan memotivasi bagi peserta didik yang kurang beruntung. Sekian presentasi dari kami. Monggo Mbak, dilanjutkan gimana? Baik, maaf. Jadi itulah pemaparan materi dari kelompok 11. Kurang lebihnya kami dari kelompok 11 mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.